Selamat pagi, siang, sore, atau malam, Bapak Ibu dosen. Hari ini kami kelompok 5 akan mempresentasikan analisis kasus 1, yaitu kasus Volkswagen. Perkenalkan, nama saya Jesslyn Cho, NPM 2441145. Yang pertama-tama, latar belakang. Pada tahun 2015, Volkswagen diketahui secara sengaja memasang DV device pada mobil diesel mereka. Alat ini dirancang untuk mendeteksi ketika kendaraan sedang diuji emisinya dan mengubah kinerja mesin agar tampak memenuhi standar lingkungan. Namun, dalam kondisi penggunaan normal, kendaraan ini mengeluarkan emisi nitrogen oksida jauh di atas batas yang diperbolehkan. Tujuan dari manipulasi ini adalah menciptakan citra palsu bahwa mobil-mobil diesel Volkswagen ramah lingkungan untuk meningkatkan penjualan. Akibatnya, terjadi kerusakan lingkungan, pelanggaran terhadap konsumen, hilangnya kepercayaan publik, dan denda hukum yang sangat besar. Kemudian, etika bisnis utilitarianisme. Utilitarianisme adalah pendekatan etika yang menilai apakah suatu tindakan membawa manfaat terbesar bagi jumlah orang terbanyak. Dalam kasus Volkswagen, meskipun perusahaan mendapatkan keuntungan jangka pendek seperti peningkatan penjualan dan penguatan citra ramah lingkungan, kerugian yang ditimbulkan jauh lebih besar. Polusi udara meningkat, risiko kesehatan publik naik, dan kepercayaan konsumen rusak. Dalam analisis utilitarianisme, tindakan Volkswagen tidak etis karena total kerugian yang ditimbulkan lebih besar dari manfaat yang diperoleh. Perkenalkan, nama saya Faurisha Longi dengan NPM 2441137. Selanjutnya, etika bisnis deontologi. Deontologi adalah pendekatan etika yang menekankan pada kewajiban moral dan kepatuhan terhadap aturan terlepas dari hasilnya. VW memiliki kewajiban moral untuk bersikap jujur kepada konsumen, regulator, dan masyarakat umum. Dengan sengaja mereka melakukan manipulasi. VW melanggar prinsip kejujuran dan tanggung jawab. Terlepas dari tujuan atau dampaknya, tindakan manipulatif ini secara moral salah karena tidak sesuai dengan hukum moral universal. Maka, dengan pandangan deontologi, keputusan hak VW tidak etis. Teori hak menekankan pentingnya menghormati hak-hak individu yang tidak boleh dilarang. Dalam konteks ini, VW melanggar hak konsumen untuk mendapatkan informasi yang jujur tentang produk yang mereka beli. Selain itu, masyarakat memiliki hak untuk hidup di lingkungan yang sehat. Dengan memasukkan data emisi, VW mengorbankan hak-hak dasar ini demi keuntungan. Maka dari itu, menurut teori hak, tindakan VW merupakan pelanggaran etis yang serius. Saya Wesley, NPM 2441231. Virtue ethics. Virtue ethics menilai etika dari karakter moral dan kebajikan pribadi pelaku. Nilai-nilai seperti kejujuran, integritas, dan tanggung jawab adalah landasan dari perilaku etis. Dalam kasus ini, menunjukkan karakter yang bertentangan dengan kebajikan moral. Budaya perusahaan lebih menekankan hasil dan pencapaian target daripada nilai-nilai etika. Ketamakan dan manipulasi menjadi ciri utama keputusan yang diambil. Karena itu, secara etika kebajikan, tindakan VW mencerminkan kegagalan moral dan tidak etis. Selanjutnya ada pelanggaran prinsip GCG oleh VW. Skandal Dieselgate menunjukkan pelanggaran terhadap prinsip-prinsip utama Good Corporate Governance. Pertama, ada transparansi. VW menyembunyikan informasi penting dari publik dan regulator. Dan akuntabilitas, tidak ada pertanggungjawaban jelas terhadap kesalahan yang terjadi. Ketiga, tanggung jawab. VW mengabaikan dampak sosial dan lingkungan. Keempat, independensi. Keputusan penting tidak dikontrol secara independen, terlalu dikendalikan oleh kepentingan internal. Kelima, ada keadilan. Konsumen dan pesaing dirugikan secara tidak adil. Dan keenam, VW gagal menjalankan prinsip-prinsip tata kelola yang sehat menyebabkan krisis kepercayaan besar. Perkenalkan, nama saya Kelly Cho, NPM 2441203. Reformasi tata kelola Volkswagen post-skandal. Untuk mencegah terulangnya skandal serupa, Volkswagen harus melakukan reformasi besar dalam tata kelola korporat, antara lain menanamkan budaya integritas dan etika dalam seluruh organisasi,
membentuk sistem pelaporan pelanggaran whistleblowing yang aman dan terpercaya, melakukan audit internal dan eksternal secara independen, memberikan pelatihan etika secara berkala bagi seluruh level manajemen, meningkatkan transparansi dan melibatkan pemangku kepentingan secara aktif dalam pengambilan keputusan. Langkah-langkah ini penting agar Volkswagen kembali mendapatkan kepercayaan publik dan menjaga kelanjutan bisnis. Evaluasi peran Dewan Direksi Volkswagen. Dewan Direksi Volkswagen gagal mencegah dan mengawasi pelanggaran besar ini. Mereka terlalu fokus pada kinerja keuangan dan target pasar, sehingga mengabaikan pengawasan terhadap proses teknik dan kepatuhan regulasi. Direksi seharusnya bertanggung jawab menjaga nilai-nilai etika perusahaan. Reformasi harus memastikan bahwa direksi memiliki peran lebih aktif dan strategis dalam pengawasan, bebas dari tekanan manajemen eksekutif, dan memastikan nilai-nilai moral ditegakkan. Perkenalkan, nama saya Revan Gautama Putra, NPM 1 saya 2441327. Pembelajaran bagi manajer masa depan. Kasus VW ini menjadikan pelajaran penting bahwa etika bukan hanya soal mematuhi hukum, tetapi menjadi dasar kepercayaan publik. Manajer masa depan harus mempertimbangkan aspek sosial, hak individu, dan dampak lingkungan dalam setiap keputusan bisnis. Integritas pribadi dan profesional harus menjadi nilai inti dalam kepemimpinan. Seorang manajer tidak hanya dituntut untuk mencapai target, tetapi juga menjadi teladan etika dalam organisasi. Kemudian kesimpulannya itu adalah tindakan VW dalam skandal Dieselgate ini dinilai tidak etis dari semua pendekatan etika, utilitarianisme, deontologi, teori hak maupun teori etika kebajikan. Selain itu, VW melanggar prinsip tata kelola perusahaan baik GCG, maka diperlukan reformasi menyeluruh, baik dari sisi budaya, sistem pengawasan, maupun integritas nilai etika dalam strategi bisnis. Etika bukan hanya pelengkap, tetapi harus menjadi DNA bisnis modern. Sekian presentasi dari kami. Terima kasih. Mohon maaf bila ada salah.